Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arsal Rasulullah Muhammadin yuzhiru di kulli wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Hafidhul Muhtarawi, para ulama, para asatidz, para tokoh yang hadir. Alhamdulillah kita bisa bersua pada acara Maulid, ya, momentum Maulid pada hari ini. Langsung saja seperti apa yang disampaikan oleh host tadi, bahwa bagaimana kita ini melihat Maulid ini, apa yang salah. Terkait dengan Maulid ini memang kita tidak akan masuk dalam perdebatan persoalan Maulid apakah boleh atau tidak dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah secara umum kita itu bergembira, sebagaimana dalam surah Yunus, ya, ayat 58 Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah berupa Islam dan juga rahmatnya yang berupa Al-Quran, maka dengan itu bergembiralah mereka. Ya, artinya kita gembira karena Allah turunkan kepada kita Islam dan risalah, yaitu Al-Quran. Apalagi kalau terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita sangat bergembira. Tadi oleh Ustaz atau Kiai kita, guru kita yang Labib, menyatakan bahwa sangat sederhana sebenarnya. Kalau kita mencintai kendaraan kita itu, mungkin kita orang-orang umum yang biasanya diblokoi, dipoto, diselfiekan, dibikin status mungkin dan sebagainya. Tetapi apakah cinta itu sekedar itu? Kalau kemudian mobil yang baru tadi tidak dirawat, nggak pernah diisi oli, nggak pernah dibersihkan, bannya nggak pernah diganti, kira-kira apa yang terjadi? Pasti mobil itu akan rusak dan berbahaya bagi orang yang menumpangnya. Nah, demikian juga dalam hal ini cinta. Kita bicara tentang mahabbat. Ada sebuah ungkapan dari para ulama, ya, min syaratil mahabbah, di antara syarat mahabbah itu adalah mutaba'atul habib. Jadi syarat untuk mencintai itu harus mengikuti kepada siapa yang dicintai. Ya. Ilustrasi saja, kalau untuk membuktikan cintanya bapak-bapak kepada istrinya, kira-kira ketika diajak keluar rumah, ya, istrinya ingin makan soto, bapaknya ingin makan sate. Kira-kira bapak ingin makan soto atau sate? Soto atau sate? Jadi ibu-ibu tidak cukup hanya dirayu-rayu, digombalin, tapi juga kita bisa menyamakan kesukaan kita. Itu kalau kita ikut makan soto, insya Allah itu bukti cinta kita kepada para istri. Ya. Demikian juga kalau seorang ibu mencintai bapak, ya, kira-kira menurut bapak atau enggak? Nah, harus menurut bapak. Kalau pas diantar belanja, bapak-bapak paling tidak suka kalau ibu belanjanya terlalu lama, ngenyangnya terlalu kesuwen. Maka kalau belanja ya jangan lama-lama. Itu bukti cintanya ibu kepada bapak. Maka terkait dengan Maulid ini, ya, ada 3 aliran, ya, orang menghadapi Maulid ini. Yang pertama, begitu Rasulullah dilahirkan, luar biasa gembiranya. Bahkan dia dibebaskan beberapa budak. Dia kirim Suhaibah budaknya dibebaskan untuk menjadi pembantu ibunya Rasulullah SAW. Siapa dia? Abu Lahab. Tetapi apa yang terjadi?
Ketika Rasulullah membawa risalah, maka dialah yang paling keras menolak risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dilaknat oleh Allah. Ada satu surat yang khusus, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini luar biasa. Ini banyak nggak yang punya anggaran seperti ini hari ini? Sangat mencintai maulid, sangat luar biasa dalam menyambut maulid, tapi kemudian menolak syariat, bahkan membenci syariat, bahkan mempersekusi para pejuang syariat. Ada nggak? Ya. Jadi ini orang yang bermaulid tapi mengikuti madhabnya Abu Lahab, bahkan mungkin tambah istrinya wa mra'atuhu hamma la tarfaq. Gitu. Kemudian aliran yang kedua, bermaulid begitu luar biasa, sangat mencintai Rasulullah, melindungi Rasulullah, menjaga Rasulullah, tapi toh akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Rasulullah menangis, ya, meninggal di atas pangkuan Rasulullah SAW, dituntun, ditalkin, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Siapa beliau? Abu Thalib. Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Nah, kenapa kok Abu Thalib ini nggak mau masuk Islam? Karena ingin netral. Kira-kira ada nggak orang yang aku tak netral lain? Fanatik. Nah, sekarang ini ada Islam moderasi beragama. Nek salam tuh jemput assalamualaikum atau ya salam lima agama. Jadi kalau assalamualaikum tok itu namanya hanya untuk Islam tok, itu intoleran. Nah, dituduh intoleran. Orang yang seperti ini berarti madhabnya mengikuti madhab Abu Thalib. Jadi ingin berada di tengah-tengah. Abu Thalib ingin bisa ngopi bersama Rasulullah dan ngopi bareng bersama tokoh-tokoh Quraisy. Intinya itu. Jadi ingin jadi orang yang netral, moderat. Ya. Dan yang ketiga adalah mencintai Rasulullah, menggendong Rasulullah, diajak tawaf keliling Ka'bah. Ya. Kemudian beliau juga menyambut risalah Rasulullah SAW. Ketika pada saat diperintahkan untuk dakwah secara terbuka, maka satu kelompok, ya, itu dipimpin oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika beliau masuk Islam, di tokoh besar, ya, bahkan beliau menjadi panglima perang pada perang Badar. Kekalahan perang Badar karena kehebatan dari panglima perangnya, yakni Sayyidina Hamzah. Bahkan beliau dijuluki Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah paman beliau namanya Al-Abbas. Meskipun beliau ini belum masuk Islam ketika peristiwa Baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua itu baiat penyerahan kekuasaan oleh tokoh-tokoh Yathrib. Ya, 75 orang pada tahun kesekian Hijriah, sebelum Hijriah. Itu menjelang Hijriah, ya. Itu datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dan itu peristiwa Baiat Aqabah yang kedua tadi, menyerahkan kepemimpinan oleh para tokoh besar Madinah kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu. Jadi dia menjadi pendamping Nabi, penasihat politik, ya, kalau bahasa sekarang, ya. Ketika baiat mau dilaksanakan, beliau bertanya pada para tokoh Yathrib, ini bukan baiat yang sembarangan. Ini jaminannya adalah anak-anak dan istri Anda, harta Anda. Kemudian apa jawaban para sahabat Ansar? Mereka siap untuk mengorbankan harta, anaknya, istrinya demi membela Rasulullah SAW. Hingga kemudian terjadi hijrah. Lalu pada saat itu kemudian Sayyidina Abbas tadi baru masuk Islam. Nah, inilah yang kita harapkan, ya, antara yang ketiga ini. Jadi bukan hanya sekedar cinta kepada Rasulullah ketika lahir, tapi juga kita cinta pada risalahnya dan membela bahkan menjaga risalahnya. Nah, itu kira-kira yang salah pada hari ini karena itu, ya,
bermaulid hanya sekedar, kalau tadi bahasa suami istri hanya sekedar mencintai istri hanya dengan rayuan gombal saja, titik. Sedangkan nafkahnya, sedangkan cara bergaulnya dan sebagainya, cara bertanggung jawabnya itu masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Kira-kira begitu. Baik, Muhammad Biswa. Sekarang kita tahu bahwa kita hari ini kita sedang berada dalam iklim atau kondisi yang sangat sekuler. Nah, apakah ittiba kepada Rasulullah pun hari ini juga sudah tersekularisasi juga? Apakah juga terbawa ke suasana sekuler tersebut sehingga ada kelompok pecinta Rasul seperti yang 1, 2, dan 3 itu? Jelas karena kita hidup dalam naungan sistem sekuler. Ya tadi kami sampaikan kampanye yang luar biasa hari ini, terutama teman-teman yang mungkin terlibat di Departemen Kemenak ya, itu sangat luar biasa kampanye tentang moderasi beragama. Moderasi dalam konteks ini itu sebenarnya adalah apa? Bagaimana mempelajari Islam sesuai dengan kehendak peradaban beragama. Tidak boleh kita ini mengatakan agama Islam agama yang paling benar. Tidak boleh lagi itu memaknai inna dina 'indallahi Islam, bahwa agama menurut Allah hanya Islam, itu tidak boleh. Islam disebut bukan agama yang kita anut sekarang ini. Islam itu adalah keselamatan. Semua agama yang membawa keselamatan adalah agama yang benar. Itu kata mereka. Termasuk jihad itu pun juga dihapus. Padahal negeri ini dulu ya bisa begini kan karena jihad. Ketika tentara Nica datang ya di Surabaya itu ya, Pak Karno itu kan kebingungan bagaimana menghadapi musuh yang luar biasa, angkat perang seperti itu. Apa? Mereka bertanya pada ulama cukup dengan resolusi jihad, dengan keyakinan yang kuat ini syariatnya Allah dan pasti akan ditolong oleh Allah. Nah sekarang jihad ini dikriminalisasi, dihilangkan dari pelajaran di madrasah. Kemudian termasuk juga ya dalam ini kesalahan-kesalahan dari dai-dai kita mungkin ya, kurang konsentrasi, kurang sempurna dalam menyampaikan ajaran Islam ini. Kita tahu kan hadis ketika biasanya dalam peristiwa momen maulid ini seringkali disampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Padahal ada juga hadis yang lain ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Makanya perang itu ada namanya Futuhat Islamiyah, ngeluruh. Bukan perang itu karena diperangi, tapi ngeluruh. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, menaklukkan Konstantinopel untuk menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia yang hari ini juga tidak pernah diajarkan. Bahkan mungkin hadis ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah maupun di hadis yang radikal ya. Bahaya ini. Jadi kemudian juga kita sering mendengar itu awwalu ma yuhasabu fil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah itu apa? Di hari kiamat adalah sholat. Padahal juga ada hadis yang lain, wa awwalu ma yuqda bainan nas fit dima. Yang pertama kali diputuskan nanti di yaumil akhirah, yaumil kiamat, di antara manusia adalah persoalan darah. Apa itu persoalan terkait dengan masalah ini yang mungkin kayak Cina ya, kejahatan terhadap pembunuhan, kemudian juga terhadap luka ya, seperti itu. Sehingga akhirnya apa?
cara berislam kita ini menjadi parsial. Nah, ini kan bicara soal ibadah monggo saja. Tadi yang hadis pertama tadi adalah terkait dengan apa? Hisab terkait dengan haknya Allah, yang kedua adalah hisab terkait dengan hak adami. Ini tidak pernah diungkap. Hak adami tapi banyak sekali persoalan muamalah, persoalan kezaliman yang terjadi di masyarakat. Ya. Ini yang jarang disampaikan oleh para dai kita, para ulama kita, sehingga umat ini akhirnya melihat Islam itu hanya ibadah saja, spiritual saja. Kalau sudah seperti ini maka Islam tidak berbeda dengan agama-agama yang lain yang merupakan hanya ajaran spiritualitas saja. Nah, ini penting bagi kita semuanya untuk mengajari Islam secara kafah. Ya, kalau tidak maka yang muncul adalah pandangan-pandangan yang sekuler. Ketika Ramadan ini banyak yang ditanyakan hanya soal ibadah saja, padahal persoalan kita ini banyak sekali. Tadi diungkapkan oleh guru kita tadi, hanya dengan ayat kailayakun adulatan bainal aghniya minkum kita bisa menguraikan soal-soal ekonomi, soal-soal bagaimana negara itu punya tugas untuk mendistribusikan harta. Ya, barangkali itu tidak juga pernah disampaikan. Ya, gitu. Jadi itu masalahnya kira seperti itu. Jadi yang salah adalah makanya al-Islamu mahjubun lil muslim. Karena kita para ulama itu merahasiakan ilmu, ya, menyembunyikan ilmu ini, ya, di hadapan para mat'un, para objek dakwahnya. Ya. Jadi diundang untuk ngaji sesuai dengan selera yang mengundang, menyesuaikan kebutuhan ini. karena di sana ada bisyarah, ada amplop. Dan atas takut nggak diundang lagi kalau terlalu jauh. Saya pernah itu di fisik, Pak, kalau ngaji jangan bahas riba. Ada persoalan seperti ini. Ya, maka dulu para ulama luar biasa. Sampai Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal kalau diundang ke istana tidak mau. Ya. Istana Khalifah untuk mengundang beliau ngaji tidak mau. Itulah gambaran bagaimana ilmu itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena hari ini banyak sekali para ulama kita yang tadi tamyiz terhadap agama. Tamyiz itu apa? Bersikap lunak, bahasa Jawa belenyek. Ya. Jadi sangat-sangat lunak terhadap agama. Ya. Itu kira-kira seperti itu.